Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran tematik. Alhamdulillah ya Nak, hari ini kita sudah sampai pada tema 3, pada subtema 1. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, pembahasan kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia dengan judul teks eksplanasi. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang agama, budaya, gejala alam, dan lain sebagainya. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan pada teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi yaitu semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta. Jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelas atau kasual, dan interpretasi. Yang selanjutnya, penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari teks eksplanasi. Coba kalian perhatikan pada paragraf pertama. Paragraf pertama merupakan pernyataan umum atau pembuka. Nah, paragraf kedua yaitu deretan penjelas atau isi. Nah, pada paragraf ketiga yaitu berisi simpulan atau penutup. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mata pelajaran IPS dengan tema penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern yang kemudian disebut sebagai modernisasi. Contohnya, sebelum ada listrik, masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Dahulu, masyarakat menggunakan lilin dan lampu teplok sebagai penerangan. Kemudian, setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk penerangan ruangan. Selain itu, dengan ditemukannya listrik, banyak kehidupan masyarakat menjadi berubah, di antaranya cara memasak, belajar, bekerja lebih mudah, dan tentunya lebih cepat. Nah, selain perubahan pada listrik, pengaruh transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Zaman dahulu, masyarakat menggunakan pedati, perahu dayung, dan becak sebagai sarana transportasi. Alat-alat transportasi tersebut masih sangat sederhana dan memiliki daya jelajah terbatas, sehingga memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak jauh. Sehingga dengan adanya perkembangan zaman dan alat transportasi, munculnya transportasi baru seperti mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, dan lain sebagainya. Alat transportasi tersebut juga dapat menempuh jarak jauh dan mampu mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. Pembahasan kita selanjutnya yaitu PPKN tentang hak
Hak dalam kehidupan sehari-hari. Hak adalah segala sesuatu yang bisa diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, ada sekali banyak hak yang dapat diterima oleh seseorang, yaitu hak di rumah, memperoleh makanan bergizi, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Nah, sedangkan hak di sekolah, memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan lain sebagainya. Hak di masyarakat, bermain di lingkungan yang bersih, dan juga memperoleh rasa aman. Nah, setelah kita memperoleh hak, kita juga harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Contohnya, ketika di rumah, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Di sekolah, mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal tersebut dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Ketika di masyarakat, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar tidak terluka dan juga berbahaya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, setiap orang memiliki hak. Oleh karena itu, dalam penggunaan hak, kita juga harus memperhatikan hak orang lain. Nah, berikut adalah contoh faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Misalnya di rumah, yaitu pada kemampuan ekonomi, aktivitas orang tua, aktivitas lain di luar rumah. Nah, sedangkan di sekolah, waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Nah, untuk di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran SBDP. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan interval nada. Nada adalah bunyi yang berurutan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi adalah yaitu do dilambangkan dengan angka 1, re dilambangkan dengan angka 2, mi dilambangkan dengan angka 3, fa dengan angka 4, sol dengan angka 5, la dengan angka 6, si dengan angka 7, kemudian angka 1 diberi titik atasnya yaitu do tinggi. Nah, kalau kita bunyikan yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, anak-anak, jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya itu disebut interval nada. Jarak do ke re yaitu 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, si ke do tinggi setengah. Jadi perlu kalian ingat dan hafalkan ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, berikut adalah contoh nada yang berjarak 1. Coba kamu perhatikan do ke re. Do ke re jaraknya ada 1. Re ke mi ada 1. Fa ke sol 1. Sol ke la 1. Ya. Nah, berikut adalah contoh interval nada setengah nada, yaitu coba kamu perhatikan nada mi ke fa. Di situ jaraknya ada setengah ya. Nah, berikut adalah interval nada yang memiliki jarak setengah. Coba kamu perhatikan nada re ke fa. Re ke mi jaraknya 1, mi ke fa setengah. Jadi, jarak nada re ke fa yaitu 1,5. Berikut adalah interval nada yang memiliki jarak 2 nada. Coba kamu perhatikan nada do ke mi. Ada berapa? Do ke re 1, re ke mi 1. Jadi kesimpulannya nada do ke mi yaitu berjarak 2 nada. Begitu juga pada nada fa ke la juga sama ya. Berjarak 2 nada, fa ke sol 1, sol ke la jumlahnya nada jaraknya 1. Jadi fa ke la ada 2 nada. Nah, anak-anak, di sini Bu Devi akan memberikan contoh cara mengetahui interval sebuah nada.
Kalian perhatikan interval nada yang di atas. Jarak antara nada do ke re itu 1, re ke mi itu 1, begitu seterusnya sampai si ke do. Nah, contohnya misalkan di sini ada nada re ke fa. Mari kita hitung nada re ke fa. Re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah. Jadi re ke fa itu ada 1,5. Nah, selanjutnya fa ke sol itu ada 1, berarti kita tarik 1. Nah, sol ke si itu mari kita hitung. Sol ke la itu 1, la ke si itu ada 1. Berarti kesimpulannya sol ke si itu ada 2. Nah, begitu ya cara menghitung interval nada. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bu Devi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.